Saudara, Shalom. Mari saya undang semuanya boleh bangkit dari tempat duduknya. Shalom juga untuk Bapak Ibu Saudara yang saat ini mungkin sedang menyaksikan secara online ibadah kita, ibadah kedua di minggu pertama di bulan Oktober. Amin. Saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini, kita datang dalam kondisi yang baik, yang sehat, dan tentunya dahsyat kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu, buat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kembali kami datang beribadah bersama-sama di tempat ini Tuhan. Kami mau bawa hati kami mau bawa hidup kami, semuanya hanya kepada Tuhan pada saat siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebab Kau Allah yang layak ditinggikan, Kau Allah yang layak dimuliakan dari tempat ini. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menolong, Allah yang selalu menuntun dan menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut Raja di atas segala Raja, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari dengan segenap hati datang kepada Tuhan siang hari ini saudara. Katakan, dengan segenap hati dan jiwaku. Amin Tuhan. Dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Amin Tuhan Yesus. Dengan segenap hati, oh, ku datang padamu
dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup Tuhan. Yes, amin Tuhan. Dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan kemuliaan-Mu Tuhan. Tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari panggil namanya, katakan Yesus, Engkaulah dunia tak dapat kemuliaan-Mu Tuhan. Tercurah bagiku. Yes, dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hati, menggantikanmu, kemuliaan-Mu menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Mari dengan sungguh-sungguh katakan saudara. Amin. Yes, amin Tuhan. Kau yang menjadikan kami indah dan berharga Tuhan. Dan semakin indah bagimu. Mari lebih lagi katakan Yesus. Yesus, Engkaulah benar Tuhan. Sebab kemuliaan-Mu ada di tempat ini Tuhan. Yes, haleluya, haleluya. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya. Yesus, Engkaulah dunia tak dapat menggantikan. Amin Tuhan. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari lebih lagi panggil namanya, katakan Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadi
menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya, haleluya Lord. Yesus, Yesus. Amin Tuhan. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hati kami. Amin. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari aminkan saudara, katakan, jadikanku indah, amin, dan semakin indah bagimu. Mari bawa persembahanmu siang hari ini saudara. Mari gunakan waktu-waktu yang ada. Mari sembah Dia. Ini kami Tuhan, ini jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami datang bawa yang terbaik. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mari pejamkan matamu saudara. Mari fokus sembah Tuhan pada saat siang hari ini. Kiralabaya shalalabaralabaralabaralabar. Iralalabaya shararalabo. Iralalabaya ralabaya ralalalabo. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kau sampai hari ini kami masih kuat, kami sehat, kami percaya semuanya karena Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menolong dan membimbing kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih buat janji-Mu di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan berikan tepat pada waktunya dalam hidup kami.
Mari rasakan kasih-Nya, saudara. Mungkin kau datang ke tempat ini penuh perjuangan, hujan atau susah naik kendaraan atau apapun. Mari gunakan waktumu yang ada, sembah Dia, puji Dia, naikkan doa-doamu di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kaulah jaminan dalam hidup kami. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan Yesus jaminan yang kekal. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatiku ada bagiku. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan yang mengasihi. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kau jadikan hidup ini Thank you Lord. lebih indah dan lebih berharga. Mari dengan sungguh, mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku bersyukur padamu. Sungguh hati kami penuh ucapan syukur Tuhan. Yang mengasihiku. Sebab Kau terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Kaulah jaminan Yes. hidupku. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Hatimu ada bagiku. Yes, haleluya. Ku bersyukur padamu. Kami mau bersyukur Tuhan. Kau Tuhan yang mengasihi. Yes, yes, amin, amin, amin. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari sambil mengangkat tanganmu, biar jemaat sendiri naikkan pujian ini. Mari bersyukur kepada Tuhan, saudara. Katakan, ku yes, syaralabaralabaralaba. Kau Tuhan yang mengasihi kami. Benar Tuhan. Yes, haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur.
pujian, yang mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari yang suami istri, mari sepakat di dalam Tuhan, mari bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, haleluya. Yang mengasihi. Kau jadikan hidup ini yes, amin. indah, Amin. lebih berharga. Amin. Mari sama-sama naikkan pujian. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur padamu. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Yang mengasihiku, Yes, amin, 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 amin Tuhan. Kaulah jaminan hidupku. Terima kasih Tuhan. Hatimu ada Bagiku ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari biar musik saja. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, yes, Lord. Amin, amin, amin Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, Jesus. Kami sorakan nama-Mu dari tempat ini Tuhan. Kami angkat pujian kami hanya kepada-Mu Tuhan. Mari tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Mari lebih lagi bersyukur. Mari lebih lagi bersyukur. Ku bersyukur padamu ya Tuhan yang mengasihiku. Amin, amin, amin Tuhan. Kaulah jaminan hidupku. Terima kasih Tuhan. Hatimu ada bagiku. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah. Amin, amin. Mari sekali lagi katakan, kau jadikan hidup ini. Aminkan saudara. Lebih indah
kami. Terima kasih buat siang hari ini untuk setiap para anak-anak-Mu yang boleh hadir di tempat ini, ataupun yang saat ini sedang mendengarkan dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang berkelimpahan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Gimana kabarnya? Pasti baik lah ya, nggak usah ditanya ya. Coba tengok kanan kirinya saudara. Udah ada yang berubah dalam seminggu ini mungkin saudara? Ada yang baru teman kita mungkin? Ada? Yang baru pertama kali hadir di tempat ini ada? Puji nama Tuhan. Kalau gitu boleh bawa lagi teman-temannya. Amin saudara. Amin. Yang mau bersuka dan bersorak bagi Tuhan katakan yes. Katakan yes. Haleluya. Mari masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Mari bersorak puji Dia. Haleluya. Bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Amin. Katakan haleluya. Mari nyanyikan pujian bagi Tuhan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, Sebab Dia baik. Dia sungguh baik. Mari sungguh-sungguh katakan saudara. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Mari lebih lagi katakan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik.
nama Tuhan. Wow, jangan mau kalah saudara ya sama anak saya yang di depan ini jogetnya loh. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, jangan malu-malu saudara, amin. Mari semuanya kita lakukan kepada Tuhan, amin. Amin. Yang mau lebih lagi boleh katakan amin. Amin. Hey. Oke, boleh tepuk tangan yang lebih lagi buat Tuhan. Yes, kami mau terbang bersamamu siang hari ini Tuhan. Bersama Tuhan saudara. Amin. Berjalan bersama Tuhan enak kan? Rentangkan tangannya dua-dua saudara. Katakan, ku kan terbang. Hey, hey. Mari rasakan kebaikan Tuhan. Mari rasakan sukacita Tuhan. Mari rasakan anugerahnya yang melimpah dalam hidup kalian. Sebab firman-Mu, amin, Teguh menopang, bukan abang. Sekali lagi ya. Di dalam Tuhan. Mari rasakan lebih lagi bersama Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan. Amin Tuhan. Bersama-Mu. Mari yang di rumah juga jangan malu-malu ya. Sebab
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan di minggu pertama. Nanti akan diadakan perjamuan dan berdoa untuk anak-anak. Jadi pastikan di minggu pertama ajak anak-anak jadi ibadah sekeluarga saudara. Biar anak-anaknya juga bisa ikut didoakan. Amin saudara. Bapak terima kasih Tuhan. Untuk setiap pujian yang kami boleh naikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh hati kami meluap dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab Kaulah Bapa kami, Kaulah Raja kami, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya Lord. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah Bapakku, tempat perlindunganku. Saat hatiku takut, ku percaya kepadamu. Ku rasakan tenang hatiku, tinggal di dalam hadiratmu. Lewati badai, ku takkan goyah. Ku tahu Tuhan memegang tanganku. Amin. Saya tidak tahu keberadaan kalian bagaimana saudara saat ini, tapi biar lewat pujian ini, mari kita pegang tangannya Tuhan. Amin. Mungkin kau khawatir, mungkin kau takut. Itu manusiawi saudara. Takut khawatir ya manusiawi, tapi kita gak bisa selamanya ada di dalam hal itu. Amin saudara. Mari bawa semuanya kepada Tuhan. Mari bawa doa-doamu di hadapan Tuhan saudara. Tuhan pasti berikan jalan keluar yang terbaik. Amin. Dia yang menjamin, Dia yang menopang. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami Tuhan Yesus. Tuhan, Kaulah Bapakku, Dialah tempat perlindungan kami. Perlindungan. Yes, amin Tuhan. Saat hatiku takut, ku percaya kepadamu. Ku rasakan tenang hatiku, tinggal di dalam Hadiratmu. lewati badai, ku takkan goyah. Ku tahu Tuhan Memegang tanganku, ku rasakan tenang hatiku, tinggal di dalam hadiratmu. lewati badai. Ku takkan goyah. Ku tahu Tuhan memegang tanganku. Mari taruh tanganmu dua-duanya di dada saudara. Seperti orang yang dipeluk gitu ya. Mari rasakan kalau hari ini, siang hari ini, Tuhan sedang memelukmu saudara. Tadi pas saya juga taruh tangan saya, tapi kayaknya kayak pengen peluk gitu. Mari izinkan Tuhan berbicara kepadamu saudara siang hari ini.
Mungkin dia mau ngomong sesuatu, selama ini kau sibuk, kau tidak mendengar. Mari taruh tanganmu lebih lagi di dadamu, peluk. Mari yang di rumah juga coba lakukan. Mari taruh, peluk dirimu seperti Tuhan saat ini sedang memelukmu, saudara. Janganlah kau takut, jangan khawatir, kata Tuhan, sebab aku ada. Mari rasakan hadirannya Tuhan. Mari rasakan kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan tenang hatiku, tinggal di dalam hadirat-Mu. lewati badai. Ku takkan goyah. Yes, itu janji Tuhan, saudara. Ku rasakan Tenang hatiku, tinggal di dalam amin, amin, amin. hadirat-Mu. Lewati badai, Ku takkan goyah, ku tahu Tuhan mari sambil bangkit dari tempat dudukmu, saudara. Mari lebih lagi kepada Tuhan. Ku rasakan rasakan tenang hatiku, tinggal di dalam hadirat-Mu. Lewati badai, ku takkan goyah. Ku tahu Tuhan memegang tanganku. Ku tahu Tuhan memegang tanganku. Ku tahu Tuhan memegang tanganku. Ayo kita mau berdoa buat anak-anak kita. Boleh maju adik-adik kita dan Bapak Ibu yang di rumah.
Tumpang tangan atas anak-anak kita. Bapa, kembali kami persembahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sampai bulan Oktober ini, anak-anak kami tetap kuat, tetap sehat, Amin. berkati, dinaungi oleh Tuhan. Mereka bertumbuh dengan roh yang daripada Tuhan yang menumbuhkan mereka Amin. dengan Tuhan. takut akan Tuhan. Kami boleh melihat 5, 10 tahun, 15 tahun ke depan. Mereka adalah anak-anak yang dahsyat, yang diurapi Tuhan dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam penemuan-penemuan yang tidak ada sebelumnya melalui anak kami. Kami melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib Yes. itu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yesus, haleluya. Terpuji namamu ya Tuhan. Terima kasih buat anak kami yang luar biasa, yang telah Tuhan naungi, Tuhan persiapkan, Tuhan perlengkapi mereka untuk masa-masa depan. Kota kami, bangsa kami, negeri kami, Indonesia. Terpuji namamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu silakan duduk dulu. Saya mengajak kita mau nyanyi lagu nih. Lagunya saya dapat seminggu yang lalu tapi baru refnya ya. Kita nyanyikan bangun tidur, tiba-tiba kok saya nyanyi, haleluya. Saya rekamin, tadi saya kasih teman saya, dia kasih musik aransemen ya. Ku tahu Tuhan menjawab setiap doaku, tak dibiarkannya aku dalam pergumulan. Ku tahu Tuhan memelihara hidupku, disediakannya tepat pada waktunya. Katakan, ku tahu Tuhan menjawab setiap doaku, tak dibiarkannya aku dalam pergumulan. Ku tahu Tuhan memelihara hidupku, disediakannya tepat pada waktunya. Wanita katakan, Ku tahu Tuhan menjawab setiap doaku, tak dibiarkannya aku dalam pergumulan. Ku tahu Tuhan memelihara hidupku, disediakannya tepat pada waktunya. ayo sama-sama kita bagi berdiri katakan, ku tahu Tuhan menjawab setiap doaku, tak dibiarkannya aku dalam pergumulan. Ku tahu Tuhan memelihara hidupku, disediakannya tepat pada waktu. Biar musik menyembah Tuhan. Tutup mata kita Bapak Ibu. Bapak, terima kasih karena kami tahu Tuhan tidak membiarkan kami tetap tinggal dalam pergumulan kami. Karena Tuhanlah yang memelihara dan menjaga kami. Disediakannya tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan untuk setiap janji-Mu. Kalau kami hari ini sampai di bulan Oktober, kami tahu karena kekuatan yang daripada Tuhan yang membawa kami, karena kasih setia Tuhan, kami boleh melihat janji Tuhan ya dan amin dalam setiap hidup kami.
Dia menjaga, memelihara, bahkan mencukupkan, menjadikannya lebih bagi hidup kami. Bapa, hamba berdoa buat umat-Mu yang datang dalam setiap pergumulan, tantangan yang hari ini ada di rumah-Mu. Mereka telah mendengar jawaban-jawaban daripada-Mu ya Bapa. Mereka yang lemah, yang sakit, Tuhan telah kuatkan mereka kembali untuk melihat dan menerima janji-janji Tuhan itu. Bapa, kalau hamba-Mu share isi hati-Mu pada siang hari ini, bila firman itu tumbuh di tanah hati kami yang subur, menjadi iman, sehingga kami boleh melihat perjalanan kami bersama Tuhan, perjalanan yang penuh dengan mujizat dan kedahsyatan dalam setiap hari hidup kami. Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu ada di tengah-tengah kami, yang mengajar dan mendidik kami, dan kami siapkan hati kami untuk kebenaran ini, dalam nama Yesus. Semua kita yang siap sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Puji Tuhan ya. Kita kembali di bulan Oktober, kayaknya kemarin kita baru Lebaran, Imlek ya, Natalan, tiba-tiba kita mau Natal lagi. Ya kita akan Natal, kita akan Natal WOG, Wing of God, umum, anak-anak dan wanita ya. Kita sedang lagi fokus tempat di mall ini supaya kita bisa Natal. Oke. Tema saya hari ini adalah mau miskin atau kaya. Bapak Ibu jawab. Pertanyaannya nggak perlu jawab, betul nggak? Semua kita udah pasti tahu jawabannya. Ada yang mau miskin? Pasti nggak kan? Jadi sebenarnya ini pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Karena semua kita tahu jawabannya. Pasti mau kaya. Ada yang mau sekali lahir cita-citanya apa kamu dek? Mau jadi orang paling miskin di dunia. Haleluya. Ya, enggak ada kan? Pasti maunya seperti Bill Gates gitu, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos gitu ya. Semua kita mau seperti itu. Tapi kekayaan itu akan menjadi salah kalau kekayaan itu menjadi tujuan hidup kita. Kekayaan itu akan menjadi salah kalau kekayaan menjadi tuan atas hidup kita. Betul ya? Ya kita baca ayatnya. Pak Albert kayaknya nggak percaya yang saya ngomong. Aja lagi. Tapi setelah kita baca ayat ini mungkin Anda mana remote-nya dia? Oh. Dia enggak itu tadi. Udah, belum ayatnya. Lukas 16 ayat 19. Ini perumpamaan Lazarus dan orang kaya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain lenan halus. Setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Wow, ini super kaya. Saya nggak bahas tentang kain jubah ungu, kain lenan halus, nanti minggu depan kita bahas. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ini perumpamaan yang sangat kontradiktif, kontras banget, tapi hiperbol. Alkitab menggambarkannya, jurang pemisahnya sangat luar biasa ayat tadi ya. Lazarus yang miskin itu ingin menghilangkan laparnya. Ngapa dia? Dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Jadi udahlah, daripada nggak ngapain gue nunggu dia. Jadi kebiasaan di Alkitab itu kalau orang kaya dia makan itu dia punya serbet khusus yang bekas-bekas makanan itu dicuci gitu, digebas-gebas. Nah, Lazarus miskin tuh berpikir gue makan yang itu aja deh, yang bekas-bekas lengket di tangannya. Haleluya. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Artinya orang Lazarus ini miskinnya bukan sekedar miskin, mungkin dia nggak bisa bergerak nih. Anjing nggak dia nggak bisa usir. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang miskin mati, orang kaya juga mati. Nih. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruh Lazarus supaya ia mencopkan ujung jarinya ke dalam air dan menunjukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Jadi orang miskin mati ke pangkuan Abraham, orang kaya mati
ke neraka. Sekarang saya tanya, Anda mau kaya atau miskin? Woi, luar biasa Bu Mehwa. Kaya ya, tapi masuk surga. Tapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik waktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini dan kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang yang mati. Nah Bapak Ibu, kalau Anda lihat cerita ini, orang miskin itu namanya ditulis di Alkitab. Lazarus artinya Tuhan adalah penolongku. Ya, tapi orang kaya itu tidak ditulis di Alkitab. Sekarang saya tanya lagi, Anda mau kaya atau miskin? Ya, kan orang miskinnya ditulis loh namanya, orang kayanya nggak dikenal loh. Saya tanya, Anda mau kaya atau miskin? Haleluya. Ya, gini kebenarannya gini. Mengapa Lazarus ditulis namanya di Alkitab? Karena Lazarus dikenal Tuhan. Kapan Lazarus dikenal Tuhan? Lazarus dikenal Tuhan karena dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Siapapun di antara kita yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan, ia pasti dikenal oleh Tuhan. Tuhan bukan gak kenal orang kaya itu. Tuhan tahu orang kaya itu. Karena Tuhan yang membuat orang kaya itu. Betul nggak? Tapi Tuhan tidak mengenal dia. Di-delete dari Alkitab, namanya nggak ditulis. Kalau Anda baca tafsiran-tafsiran Alkitab, Anda akan tahu orang itu bukan orang sembarang kaya. Orang itu adalah Imam Kayafas yang mengadili Yesus. Menantu dari Imam Hanas. Karena dia punya 5 saudara, semuanya petugas imam di rumah Tuhan. Tapi tidak punya hubungan dengan Tuhan, dia tidak dikenal oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita dikenal oleh Tuhan bukan karena kita melayani. Puji Tuhan kita masih melayani orang lain. Kita beribadah minggu, haleluya, nangis ibadah. Saya kasih tahu, belum tentu itu membuat Tuhan kenal kita. Tuhan kenal kita waktu kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan mengenal kita waktu kita berada di tempat-tempat tersembunyi bersama dengan Tuhan. Halo, Anda punya tempat-tempat khusus berdoa? Anda punya waktu-waktu khusus berdoa dengan Tuhan? Di sana Tuhan mengenal kita. Namamu tertulis, men. Haleluya. Kaya, tapi nggak dikenal oleh Tuhan. Maka itu masuk neraka ya. Nah, nanti minggu depan saya korbanin tentang ciri orang kaya di dalam Tuhan. Kita akan bahas itu ya di ayat ini juga. Apa sih sebabnya orang kaya itu yang diceritakan dalam Injil tidak masuk surga? Apakah karena ia kayanya? Apakah karena miskinnya Lazarus masuk surga? Selama ini kita anggap kaya itu apa ya? Kaya itu jahat. Kadang kita memang itu kan? Kaya itu kotor, kaya itu duniawi. Ya, ada yang berpikir gitu? Atau kita anggap miskin itu rohani, miskin itu apa ya? Rendah hati, miskin itu suci,
miskin itu kudus. Ada yang bergambar gitu? Kita suci atau tidak suci, kita benar atau tidak benar, bukan karena apa yang kita buat, tetapi karena apa yang Yesus telah buat. Halo? Kekayaanmu, kemiskinanmu tidak membuat Anda kudus atau masuk surga. Tapi imanmu yang menentukan Anda masuk surga atau neraka. Amin. Maka itu Tuhan ngomong ada kesaksian Musa dan para nabi. Di sana ada hamba-hamba Tuhan, ada ketua kul. Haleluya ya. Pak Felix siapapun itu. Mereka itu adalah kesaksian-kesaksian. Harusnya Anda bisa mengenal Tuhan lewat orang-orang ini. Kata Bapak Abraham. Percuma kasus gue bangkitin datang, justru keluargamu pingsan kaget. Dan ada orang mati bangkit. Betul kan? Saya pribadi banyak bertemu dengan orang, saya ceritakan Injil. Saya nggak tahu di kota tertentu, kampung tertentu, saya sekali dua kali biasa habis itu saya cerita tentang Injil. Ya. Sebenarnya itu anugerah sedang mendatangi dia. Percayalah di mana Anda pergi, Anda sedang bawa berita Injil. Ada anugerah Tuhan melalui hidupmu. Karena Kristus tinggal dalam hidupmu. Kaget loh. Beberapa orang kadang-kadang sebulan kemudian dia mati. Shock saya. Oh, pantas saya digerakkan Tuhan untuk ceritakan tentang Injil. Nantilah gitu. Nantilah, tak tanya istri dulu lah gitu. Istri ngomong tanya suami lah, haleluya. Ya, nanti suami bilang tanya cucu lah, haleluya. Kemarin saya share sama, kemarin Pak Hendrik ajak makan. Kita makan sore gitu, di depan. Sama istri saya sama Jimmy cerita-cerita. Dia bilang, saya bingung. Bapak mau berkorban buat gereja. Ya, jual rumah. Kami sempat juga perhiasan nikah, kami persembahkan waktu di Kapuk. Kalau Bapak Ibu yang bersama kita bangun gereja itu kan inovasi kan, persembahan. Kita habis nikah itu emasnya kita kasihin semua, haleluya. Jadi dia ngomong, saya nggak bisa terima tuh Pak. Ya, saya di mana pasti keluarga saya utamakan. Enggak hal seperti itu. Banyak juga hamba Tuhan lain ngomong gitu, bos gue sih nggak bisa loh kayak kamu, gue nggak bakal gitu ya. Ya nggak apa-apa, nggak semua orang sama kan, betul nggak? Ya imannya jangan konyol juga, ya. Tapi saya dapat hikmat, Bapak tahu nggak? Waktu saya menyerahkan semua itu buat Tuhan, artinya saya sungguh percaya kepada Tuhan. Anda berani menyerahkan hartamu yang paling harga buat seseorang? Kalau orang itu sudah Anda percayai. Amin. Betul nggak? Nggak segampang gitu. Nah, bicara masuk surga atau tidak masuk surga itu bukan bicara miskin atau kaya, tetapi ini bicara iman. Jadi jangan takut juga untuk kaya, karena tujuan Tuhan juga memberkati hidup kita. Anda lihat dari Abraham, Ishak, Yakub, ya di Alkitab itu orang yang sangat diberkati. Ingat, kekayaan itu adalah pemberian Allah. Kata Alkitab, itu kasih karunia. Ya, coba ada kan situ. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada Tuhan, kata Daud. Daud yang cuma mengalahkan 2-3 ekor kambing domba di kampungnya tuh. Ya. Kalau 2.000-3.000 kakaknya yang ngambil, haleluya. Karena 2-3 ekor ya udah kamu aja deh gitu. Tapi kalau 2.000-3.000 udah masalahnya lain, haleluya. Ya. Tiba-tiba Daud diurapi Tuhan, dibawa ke istana, dibawa dengan banyak hal hidupnya. Akhirnya itu doa Daud yang Anda lihat di slide itu. Ya, itulah doa dia waktu dia masuk istana. Siapakah hambamu ini Tuhan? Gitu ya. Itu doa dia masuk istana tuh, lihat ya. Jadi kekayaan dan kemuliaan berasal daripada Tuhan. Itu 1 Tawarik 29 ayat 12 ya. Dan Mazmur 112, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang suka kepada segala perintahnya. Harta kekayaan ada di dalam rumahnya.
Bapak Ibu, waktu kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, sebenarnya kita sedang mempunyai harta di rumah kita. Siapa harta kita? Tuhan itu sendiri. Ya, maka itu mari saya ngomong tadi, peluk dia. Dia itu harta kita sendiri. Harta yang paling berharga. Apa aja boleh diambil habis, tapi ingat, Tuhan nggak pernah habis. Pengkhotbah 5 ayat 18, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Jadi kita bisa kaya itu betul kita bekerja, tetapi di dalamnya ada pemberian Allah, ada kasih karunia. Kalau orang percaya itu gitu, ya. Hari-hari ini orang menjadi banyak super kaya dengan dengan bisnis yang agak black bisnis gitu ya, betul ya? Oh banyak banget. Ada satu orang itu keluarganya kaya, anaknya yang masih kecil nasihatin ayahnya, Pi kalau kita mau kaya cepat lagi, mendingan kita buka ini Pi, dunia malam. All in, haleluya. Wush, bayangin ini udah kaya, masih pikiran anak remaja gitu. Hebat banget nih anak remaja loh. Pikirannya gitu loh ngajak papinya. Untung papinya nggak terjebak. Ya, kaya gitu. Miskin gimana? Miskin kita pikir kadang-kadang nggak dianggap, diremehkan, kan? Bisa juga kita miskin anggap lebih rohani, ya, kayaknya lebih gimana? Lebih dekat Tuhan, enggak juga gitu. Alkitab, Bill Gates ngomong gini, kalau kamu lahir miskin, itu bukan salah kamu. Tapi kalau kau mati dalam keadaan miskin, itu salah kamu. Halo, paham ya? Karena kita nggak bisa memilih kita lahir di keluarga mana. Betul nggak? Kalau hari ini saya lahir di keluarga konglomerat kan, mungkin nggak di depan Anda lagi kan? Betul lah? Jadi kalau Anda lahir miskin itu bukan salah kita. Tapi kalau kita mati dalam keadaan miskin, salah kita. Tuh ya, Bill Gates ngomong gitu. Nih ayat-ayat tentang kemiskinan. Coba dikeluarin, Felix. Jangan menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Ya, Pak, bukankah Alkitab mengatakan, aku diberkati selagi masih tidur? Ada yang ngomong gitu? Kalau dia ngomong itu dia super malas. Betul kan? Alkitab ngomong orang malas seperti engsel pintu. Dia nggak kemana-mana, nget, gitu kan? Kelihatannya bekerja, tapi nggak ngasihin apa-apa. Kasih tahu ke kanan, gue kenal tuh orang. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinannya. Terus, kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Jadi Bapak Ibu, miskin itu terkadang membuat kita tidak bisa bergerak lebih jauh, khususnya di dalam rumah Tuhan. Betul nggak? Segala hal di rumah Tuhan itu butuh uang. Oke, kita berdoa memang, betul nggak? Tapi kita butuh juga uang. Maka itu kadang-kadang kita suka memberi orang. Nanti saya khotbahin itu ya. Kita memberinya, kita memberinya suka berupa barang, is okay. Tapi saya kasih tahu, kadang-kadang waktu tertentu orang itu butuh uangnya, bukan barangnya. Halo? Ya? Satu clue nanti ada tingkat pemberian kita gitu ya. Ada juga tingkat pemberian orang itu sukarela. Sukarela sih ikhlas. Tapi dia memberinya cuma apa? Setetes air tadi. Betul ya? Kalau orang di padang gurun, kehausan, tiba-tiba ketemu orang yang punya air banyak, Pak tolong saya mau minum. Dia kasih minum seteguk.
Tapi seteguk itu kelihatannya kita memberi. Tapi seteguk itu tidak bisa menolong dia kan? Mati juga dia di padang gurun. Terus ayat tadi. Tetapi yang menjadi kebiasaan bagi orang melarat ialah kemiskinannya. Kemiskinan cuma menimpa orang yang mengabaikan didikan. Jadi letaknya di mana kesalahan orang kaya sampai ia masuk surga? Yang pertama, kekayaan menjadi tujuan. Bapak Ibu, dia kaya itu tujuan. Ya. Cita-citanya itu tujuan. Jadi dengan cara apapun dia mencoba untuk kaya, memperkaya dirinya. Maka itu banyak hal terjadi di muka bumi ini, ya. Betul ya? Dia memberi dengan perasaan. Dengan perasaan juga dia menipu orang. Haleluya. Kekayaan sebagai tujuan, kekayaan sebagai tuan atau hambanya. Uang itu hamba yang baik tapi tuan yang jahat. Uang itu harus jadi hamba kita. Kita yang merintahin. Ke sana duit, kamu ke sana, kamu ke sana, kamu ke sana. Bukan duit merintahin kita. Kasih tahu ke kanan, gue kenal tuh orang uang kayak perintahin dia. Ya. Kekayaan sebagai satu-satunya yang paling berharga. Jadi uang harta itu number one dalam hidupnya. Ngalahin Tuhan. Ngalahin Tuhan. Kekayaannya. Anda pernah lihat itu kan? Ya, tapi puji Tuhan, kita mungkin gak kaya amat, tapi kita tahu bagaimana mengolah keuangan itu buat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Miskin. Salah orang miskin itu di mana? Coba cek di sana. Jadi kemiskinan itu menurut Alkitab ada pilihan ya. Pilihan. Jadi Anda memilih hari ini. Ya, Tuhan udah siap memberkati hidup kita dengan segala berkatnya yang datang daripada surga. Orang kaya yang dipakai Tuhan di Alkitab, Yusuf Arimatia. Siapa dia? Pemilik kuburan Yesus. Ya, waktu Yesus mati, dia itu anggota DPR, dia minta ke Pilatus untuk ngambil mayat Yesus dan diserahkan kuburannya belum pernah dipakai untuk menguburi Yesus. Ini orang kaya, Yusuf Arimatia. Yang kedua siapa orang kaya lagi? Pedagang kain ungu di kota Tiatira. Namanya siapa? Lydia. Salah satu wanita kaya yang mendukung pelayanan Paulus dalam keuangan. Yang ketiga ada Krisiris di kota Yeriko. Namanya siapa? Zakius. Kepala pemungut cukai. Ya. Wow, Krisiris di Mall Palem ini siapa nih ya? Di kota Yeriko ini. Waktu dikenal Tuhan, dia ngomong gini, kalau ada yang kau tipu, ku peras aku ganti 4 kali lipat. Setengah dari hartaku ku berikan. Wih, keren banget gitu ya. Kaya, super kaya. Tapi dia ngerti kekayaannya bukan buat pribadi. Lihat, Yohana, bendahara Herodes, dan perempuan-perempuan lain mendukung pelayanan Paulus. Miskin itu seperti jemaat di Makedonia. Makedonia jemaat yang sangat kekurangan kata Paulus. Tapi waktu Paulus mau pergi ke Yerusalem, dia titip persembahan ini buat pelayanan di Yerusalem. Jemaat di Smyrna, mereka miskin kata Alkitab, tapi mereka mulia, penuh iman. Haleluya. Apalagi itu? Janda, ada 2 janda lagi, haleluya. Janda di Sarfat. Apa yang dipersembahkan? Minyak dalam buli-buli, ya. Janda di mana tuh? Memberi persembahan yang 2 peser. Tuhan puji dia.
Tuhan puji dia bukan karena 2 pesernya, tapi semua diberikan bagi Tuhan. Jadi ada istilah miskin itu dalam bahasa asli itu, ada miskin yang artinya masih punya sesuatu, tapi ada miskin yang nggak punya sesuatu. Jadi waktu dia sebelum memberi, miskinnya ditulis kata yang punya sesuatu 2 peser, tapi setelah memberi miskin itu ditulis kata yang lain, nggak punya apa-apa lagi. Kesimpulan dari Yohanes, kitab Lukas ini, kesimpulan dari Lukas 16-19 nih, kalian ada 5 ya. Jadi ada kehidupan setelah kematian ini. Jadi hidup ini bukan hanya berakhir di kuburan, itu memulai hidup yang baru. Tempat namanya Hades atau Sheol tadi. Jadi semua orang yang mati itu langsung ke Hades atau Sheol. Tapi orang yang tidak kenal Tuhan, dia seperti orang kaya tadi. Tapi orang yang kenal Tuhan seperti tadi di pangkuan Abraham. Untuk tempat sementara. Karena orang itu semua nanti akan bangkit pada kedatangan Tuhan. Nah, masuk surga itu bukanlah soal kaya atau miskin. Tapi ini soal iman. Orang kaya itu sangat keterlaluan loh. Sudah di neraka masih merintah-merintah. Ya, salah satu kaya dalam Tuhan gitu. Anda punya otoritas. Betul ya? Kurang asam kan? Bapak Abraham, tolong dong. Haleluya. Ada kisah, pernah dengar cerita ini? Satu kali seorang bapak-bapak, dia mimpi dibawa ke neraka, ke surga. Dibawa ke surga, semua teratur rapi, semua orang menyembah Tuhan. Dia bilang ini mah biasa, di GBI Mall Palem juga ada. Dibawa ke neraka, sekarang kaget dia. Karena di neraka sedang pesta pora. Cewek-cewek cantik ada semua di sana, termasuk Madonna. Dia sadar, sebulan kemudian dia benar-benar mati. Dia dibawa malaikat maut ke neraka. Dia kaget karena neraka yang dia masuki hari itu dengan neraka bulan yang lalu berbeda. Karena neraka yang dia masuki itu penuh dengan siksaan dan air mata. Dia datang kepada malaikat yang bawa dia dulu. Malaikat, gue protes. Mengapa neraka hari ini berbeda dengan bulan yang lalu? Kata malaikat, bulan lalu kami sedang promosi. Haleluya. Jangan kaget, dunia sedang promosi ya. Neraka. Halo? Wow, mengerikan kan promosinya. Saya konseling orang yang menikah. Bulan ini ada 2 menikah. Gue bilang, saya masih bangga dengan kalian pagi tadi ya. Mengapa? Karena kalian menikah lawan jenis. Betul kan? Betul nggak? Dunia ini udah kacau loh. Hah? Tiba-tiba dia datang, Tommy dan Jimmy datang, gimana? Pak Bos, kami mau menikah. Itu urusan Pak Felix lah. Ya kan? Jangan pernah terlambat untuk berbuat baik dan mengasihi sesama. Jangan pernah terlambat membuka hati buat anugerah. Bedanya itu aja. Satu kali ini ada orang kaya datang ke pendetanya. Dia sih udah duda, istrinya udah meninggal, gak punya anak. Kaya, cukup kaya. Dia bilang, Pak Pendeta, semua harta saya udah ke notaris. Dan saya udah buat ke notaris buat semua nanti setelah saya mati, itu milik gereja Bapak. Pendeta senang gak? Senang kan? Tapi pendeta ngomong gini, tapi saya ada kisah buat Bapak. Kisah sapi dan babi. Satu kali babi protes sama sapi. Sapi, kamu enak banget. Kamu yang selalu dipuji-puji oleh Tuhan. Sementara saya ini, segala yang jelek selalu dikaitkan dengan saya. Kalau malas seperti babi. Betul kan? Kalau jorok seperti babi. Maki orang, panggil babi-babi gitu kan. Tapi kamu selalu dipuji. Oh, kata sapi, beda babi. Karena saya berguna selagi saya masih hidup. Tenaga saya dipakai buat ngangkut. Susu saya diperas, diminum. Tapi kamu berguna setelah mati. Baru dibikin babi panggang. Cukyok. Jadi lapar kita Pak Felix.
Jadi Anda pilih loh, hari ini bergunanya mau setelah mati. Nah, ya, jadi hari ini kalau kita ingin berbagi masih hidup. Halo? Memberi, mengasihi orang lain selagi masih hidup dong. Amin. Udah mati gitu ya. Belajar kita, kadang-kadang cerita-cerita lucu itu luar biasa. Ya, apa beda laki-laki dan wanita? Kalau gadis umur 20 ditanya, kamu pilih laki-laki bagaimana? Dia pasti jawabnya apa? Saya akan pilih laki-laki tampan. Kalau umur 25, saya akan pilih laki-laki yang mapan. Betul nggak? Kalau udah 40, ditanya kau pilih laki-laki apa? Yang gagah. Kalau 50, pilih laki yang mana? Yang setia. Kalau laki-laki ditanya, umur 20, ya, Pak Felix pilih wanita gimana? Cantik, halus dan seksi. Betul kan? Umur 25 ditanya, pilih wanita gimana? Cantik dan seksi. Umur 30 sama jawabannya. Umur 60 juga sama jawabannya. Artinya laki-laki lebih setia dari wanita. Wanita berubah-ubah, laki-laki enggak loh, haleluya. Ini joke aja ya. Kesimpulan kita. Kesimpulannya, miskin itu, coba cek, bukanlah alasan untuk kita tidak taat. Kadang-kadang kita mikirkan, saya miskin, ya, nggak seperti dia, nggak seperti dia. Saya nggak bisa melayani. Saya nggak beriman, nggak bisa memberi, nggak bisa mengasihi. Alasan itu bukan alasan. Halo? Buktinya rasaku setengah-tengah hidupnya yang pahit, yang susah, yang menderita. Dia tetap punya iman kan? Betul nggak? Orang kaya tadi itu ingin berbuat baik setelah dia mati kan? Kaya, ingat nih. Klik kekayaan. Bukanlah untuk dinikmati sendiri. Tetapi di dalamnya ada kepercayaan Tuhan. Halo? Jadi kalau Anda diberkati hari ini, percayalah bukan hanya untuk dirimu sendiri. Di dalamnya Tuhan mempercayakan Anda banyak jiwa-jiwa dan kemuliaannya. Cuma Eben doang yang amin. Mantap. Linda kayaknya dia udah siap, Linda. Ya, Tuhan berkati. Wih, pas jam 12 ini. Kita akan perjamuan kudus ya. Bapa, hamba-Mu selesai menyampaikan isi hatimu. Tapi Engkau berbicara kepada setiap kami lewat firman-Mu yang sederhana dan singkat ini. Yang mengubah cara pandang kami dalam kaya dan miskin. Dan kami adalah orang kaya yang masuk kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Ku tahu Tuhan menjawab setiap doaku. Tak dibiarkannya aku dalam pergumulan. Ku tahu Tuhan memelihara hidupku. Disediakannya tepat pada waktunya. Ku tahu Tuhan menjawab setiap doaku. Tak dibiarkannya aku dalam pergumulan. Ku tahu Tuhan
memelihara hidupku, disediakannya tepat pada waktunya. Wanita katakan, ku tahu Tuhan menjawab setiap doaku, tak dibiarkannya aku dalam pergumulan. Ku tahu Tuhan memelihara hidupku, disediakannya tepat pada waktunya. ayo kita bagi berdiri katakan sama-sama. Ku tahu Tuhan menjawab setiap doaku, tak dibiarkannya aku dalam pergumulan. Ku tahu Tuhan memelihara hidupku, disediakannya tepat pada waktu. Sekali lagi katakan haleluya. Ku tahu Tuhan menjawab setiap doaku, tak dibiarkannya aku dalam pergumulan. Ku tahu Tuhan memelihara hidupku, disediakannya tepat pada waktunya. Tutup mata Bapak Ibu, saya nyanyikan, Bapak Ibu berdoa ya. Ku tahu Tuhan menjawab setiap doaku, tak dibiarkannya aku dalam pergumulan. Ku tahu Tuhan memelihara hidupku, disediakannya tepat pada waktunya. Ku tahu Tuhan menjawab setiap doaku, tak dibiarkannya aku dalam pergumulan. Ku tahu Tuhan memelihara hidupku, disediakannya tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap janji-Mu. Kalau sebentar kami ada dalam perjamuan, kami tahu Tuhan yang telah melayakkan kami, Tuhan yang telah memilih kami menjadi anak-Nya, semeja dengannya, Tuhan yang telah menyiapkan roti bagi hidup kami. Dan kami tahu anak cucu kami tidak pernah meminta-minta, tetapi perkasa mewarisi bumi ini karena janji Tuhan. Ayo kita berdiam sejenak, biar musik menyembah Tuhan. Angkat roti kita di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam itu akan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mencah-mencahkan dan berkata, ini tubuhku yang saya akan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan kita
Demikian juga ia mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimatakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atas yang kita mengucap syukur, persekutuan kita dengan darah Kristus. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, Terima kasih. terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima, haleluya, haleluya, haleluya. Katakan terima kasih. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin, amin Tuhan. Haleluya. Sedikit pengumuman, nanti ada pemungutan untuk anak-anak GC Junior Wing of God ya. Ada slide ya. Right. Boleh Bapak Ibu encourage anak-anak kita, semangati untuk ada bersama-sama pemungutan. Luar biasa WOG. Saya ingat Tuhan ingin bawa, mungkin kita akan melihat generasi ini ke depan dipakai oleh Tuhan, ya. Ada juga itu, ternyata di WOG juga banyak anak-anak itu udah bikin video-video klip ya. Wah, keren-keren juga gitu. Wah, haleluya.